Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hal pertama yang menjadi kendala seorang konten kreator pemula yang sudah diterima monetisasi, biasanya susahnya untuk mendapat $10 pertama. Jadi kalau channel teman-teman sudah dimonetisasi, biasanya teman-teman pasti langsung ngecek saldo di YouTube Studio. Ayo, siapa yang suka ngintip? Dan ternyata setelah dimonetisasi, jangankan $10, $1 pun terkadang tidak sampai. Siapa nih di antara teman-teman yang sedang menonton video ini merasakan hal itu? Untuk mendapatkan $10 kok susah banget? Sambil menonton video ini, teman-teman tinggalkan komentar ya. Oke, jadi bagi channel yang sudah dimonetisasi, biasanya kan suka kepo nih, pengen lihat berapa saldo di YouTube Studionya. Yah, ternyata belum sampai $10. Sebenarnya, ya itulah gaji realnya seorang YouTuber pemula yang baru dimonetisasi. Jadi, kalau teman-teman berharap baru diterima monetisasi langsung dapat gaji 10 juta, 50 juta, atau bahkan langsung gajian, menurut saya kurang tepat lah. Karena saya juga ngalamin pada saat diterima monetisasi, dolarnya nggak seberapa. Kalau kita bicara soal perjuangan jadi YouTuber, menurut saya pribadi, perjuangan yang sebenarnya ya setelah channel kita itu diterima monetisasi. Kalau belum dimonetisasi, kan banyak cara agar cepat diterima monetisasi, baik itu menggunakan cara yang alami ataupun menggunakan cara yang tanda kutip ngawur ya. Jadi masing-masing cara tadi punya kelebihan dan kekurangannya. Hal pertama yang harus dilakukan agar lebih cepat mendapatkan $10 pertama, tentu kita harus tetap fokus upload video. Jangan sampai nih, karena teman-teman sudah tahu berapa gajinya, berapa saldo di YouTube Studio, justru teman-teman malah loyo atau malas untuk upload video. Semakin jarang teman-teman upload video, maka akan semakin lama mendapatkan $10 pertama. Jadi, pastikan harus tetap konsisten membuat konten yang bermanfaat agar disukai calon penonton. Untuk bisa mendapatkan $10 pertama, tentunya teman-teman harus lebih fokus ke durasi video yang lebih panjang. Misalkan durasinya 8 menit lebih sampai 15 menitan. Kenapa saya sarankan hal itu? Ya tujuannya untuk kita bisa mengaktifkan iklan mid-roll. Teman-teman pernah kan melihat sebuah video yang durasinya di atas 8 menit, lagi asik-asik nonton, ada iklan muncul. Nah, iklan itu yang disebut namanya iklan mid-roll. Dan fitur itu bisa diaktifkan kalau durasi video kita di atas 8 menit. Jadi, sebaiknya setelah monetisasi, kita fokus ke durasi video yang lebih panjang. Ini tujuannya, kalau nanti video kita meledak penontonnya gitu ya, otomatis iklannya akan lebih banyak. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membangun penonton, ya kita fokus di satu tema. Kalau kita fokus di satu tema, secara otomatis sistem YouTube bakal paham dengan identitas channel kita. Oh, ini mah channel komedi. Oh, ini mah channel tutorial gitu contohnya. Sehingga rekomendasi channel kita akan lebih tepat sasaran dan lebih tepat penontonnya. Kalau kita fokus di satu tema, penonton juga pasti bakal kembali ke channel kita. Kalau mereka kembali ke channel kita, views kita bertambah dan tentunya iklan pasti akan lebih banyak muncul. Kalau iklan lebih banyak muncul, ya pasti pendapatan juga akan meningkat. Jadi gitu ya teman-teman. Yang pertama, kita harus tetap rajin upload video secara konsisten. Yang kedua,
Coba lebih fokus ke durasi yang lebih panjang. Dan yang ketiga, fokus membangun penonton yang benar-benar suka dengan video kita. Ya, salah satunya dengan fokus di satu tema. Kalau 3 langkah tadi sudah teman-teman lakukan, tapi teman-teman masih merasa lama banget nih dapat 10 dolarnya. Ada 2 faktor penting yang bisa mempengaruhi channel kita lambat banget mendapatkan 10 dolar pertama. 1. Dari performa video kita. Performa ini berhubungan dengan penonton. Jadi, kita harus mikir lagi nih, bagaimana dulu kita mendapatkan jam tayang. Bagaimana dulu kita mendapatkan subscriber. Dari situ, teman-teman bisa menilai sendiri ya. Ketika ada orang menonton video kita, mungkin ya hanya sekedar mampir, lalu penonton itu tidak puas dengan video kita, maka ini akan berimbas ke performa video. Kalau performa video kita jelek, ya otomatis YouTube tidak akan merekomendasikannya ke orang lain. Dan pengiklan juga akan pilih-pilih mana video yang performanya bagus, mana video yang performanya jelek. Jadi, semakin bagus performa video kita, semakin puas penonton dengan video kita, otomatis views akan bertambah. Kalau iklan makin banyak muncul, pendapatan juga akan meningkat. Performa video itu tergantung dari penonton kita. Jadi, pikirkan bagaimana teman-teman dulunya mendapatkan penonton. Kedua, adalah tema konten yang kita buat. Tanpa teman-teman sadari, tema konten yang kita buat itu punya pendapatan yang berbeda. Maksudnya, antara video tutorial YouTube, video masak, video komedi, atau video yang lainnya punya pendapatan yang berbeda. Jadi kalau konten yang sifatnya membahas tentang keuangan, itu cenderung pendapatannya akan lebih besar dari video yang misalnya tentang tutorial YouTube. Teman-teman pasti pernah menemukan video yang isinya ngajarin cara mendapatkan uang dari aplikasi atau cara mendapatkan uang dari internet. Biasanya itu akan lebih besar pendapatannya daripada konten-konten video tutorial YouTube ataupun konten yang lainnya. Teman-teman harus tahu bahwa setiap tema konten itu pasti beda-beda datanya. Teman-teman bisa cek video-video saya sebelumnya di Jarluang Bang Jar Channel. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. See you the next video. Bye bye.